Yuk, kenali lebih dalam mengenai letter of credit. Halo Getters, sebagai eksportir pemula, dalam bertransaksi harus dilakukan dengan mekanisme dan flow yang baik agar produk kamu bisa sampai ke negara tujuan tanpa adanya masalah. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai mekanisme dan juga gimana sih alur dari letter of credit. Gak usah mikir-mikir, langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu, komen, dan subscribe channel Getty Media. Karena cuma di sini, kamu bisa mendapatkan informasi seputar dunia ekspor. Dan buat kamu juga yang ingin mengembangkan usaha dan bisnis kamu juga bisa tonton konten di Jagoin UKM dengan link di atas. Nah, dalam mekanismenya atau flow letter of credit, perlu kalian ketahui, letter of credit melindungi kedua belah pihak antara eksportir dan juga importir, di mana bank ikut terlibat untuk mengurangi risiko tertentu, maka transaksi akan lebih disenangi. Lalu seperti apa bentuk flow letter of credit? Kita lihat pada contoh tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah eksportir dan importir melakukan perjanjian jual beli terlebih dahulu dan membuat dokumen kontrak jual beli yang biasanya tertuang di dalam sales kontrak. Lalu importir meminta kepada pihak bank untuk membuka letter of credit yang selanjutnya pihak bank tersebut sebagai bank penerbit atau issuing bank. Dan selanjutnya bank penerbit memberikan letter of credit importir kepada bank lalu meneruskan kepada advising bank beserta dengan semua syarat yang harus dipenuhi oleh bank tersebut. Lalu advising bank atau bank penerus akan memberikan letter of credit kepada eksportir beserta dengan semua data dokumen yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya, eksportir mengurus pengiriman barang ke negara importir sesuai dengan poin-poin perjanjian dalam dokumen kontrak jual beli atau kita sebut sales contract. Nah, setelah barang berhasil diberangkatkan, eksportir menerima dokumen bukti pengiriman atau bill of lading. Lalu, dokumen bukti pengiriman bill of lading diserahkan kepada advising bank oleh eksportir. Nah, langkah ini wajib dilakukan oleh eksportir supaya mendapatkan pembayaran yang seharusnya diterima dari pihak importir. Lalu selanjutnya ada advising bank. Advising bank akan memeriksa dan memastikan bahwa dokumen yang diserahkan oleh eksportir sudah valid dan sesuai dengan ketentuan di dalam letter of credit. Jika sudah sesuai, maka advising bank akan menyerahkan dana pada eksportir. Lalu, advising bank akan meneruskan dokumen bukti pembayaran dan pengiriman pada issuing bank. Nah, langkah ini harus dilakukan agar advising bank dapat menerima dana pengganti yang sudah dibayarkan untuk eksportir. Nah, lalu setelah itu, importir akan menerima pemberitahuan dari issuing bank bahwa pihaknya sudah menerima dokumen persyaratan yang tercantum di dalam letter of credit dari eksportir melalui perantara advising bank. Nah, importir yang melakukan pembayaran kepada issuing bank sesuai dengan kesepakatan LOC. Dan yang terakhir, opening bank akan mengembalikan dana ke advising bank. Nah, biasanya letter of credit dikirim dalam berbentuk surat atau mail letter of credit. Lalu ada telex atau juga cable letter of credit. Dan yang terakhir berbentuk SWIFT atau The Society for Worldwide Interbank Financial and Telecommunication. Namun dalam hal transaksi pastinya memiliki kelebihan. Di antaranya, yang pertama, relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir bakal terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan letter of credit telah dipenuhi. Yang ketiga, importir juga mendapatkan jaminan bahwa barang yang diterimanya, pembayaran yang dilakukan oleh importir juga akan diserahkan kepada penerima sesuai dengan poin-poin perjanjian dalam letter of credit. Yang keempat, penjamin atas pembayaran adalah bank issuing, bukan importir. Dan yang kelima, eksportir telah terhindar dari risiko kredit dari importir. Yang keenam, data importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam letter of credit belum terpenuhi. Nah, yang ketujuh, tersedia pilihan pembayaran melalui kredit bank bagi importir dan juga eksportir. Nah, selanjutnya, importir berhak untuk tidak melakukan pembayaran apabila pihak eksportir mangkir dari kewajibannya yang sesuai dengan tertera pada LOC. Nah, lalu selanjutnya,
Importir dapat menerima pembayaran secara berkelanjutan menggunakan hak kepemilikan yang tercantum pada LOC. Dan yang terakhir, ada pihak eksportir dan importir terbebas dari pengaruh kurs mata uang asing yang fluktuatif. Namun di balik ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Di antara kekurangan dari letter of credit yaitu, pertama, bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau ketidaksesuaian produk yang dikirim oleh eksportir atau data only. Yang kedua, penggunaan letter of credit memakan biaya yang cukup besar, terutama mulai dari permintaan diterbitnya letter of credit hingga klaim pembayaran dari letter of credit. Yang ketiga, importir harus menanggung biaya tambahan dari luar harga produk. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengurus dokumen dan proses pembayaran menggunakan letter of credit. Berikut contoh dari letter of credit yang perlu kalian ketahui. Nah, itu dia. Dengan mempertimbangkan baik kelebihan maupun kekurangan dari letter of credit, penting bagi pihak terlibat untuk memahami dengan baik persyaratan dan juga implikasi dari penggunaan letter of credit dalam transaksi perdagangan internasional. Nah, jangan lupa juga untuk menonton konten-konten program Jagen UKM yang di sana kamu akan belajar lebih banyak untuk mengembangkan dan usaha kamu serta informasi menarik lainnya. Untuk getters yang mau informasi lebih tentang ekspor, langsung saja komen di bawah dan kira-kira topik apa lagi yang harus kita bahas tuntas? Jangan lupa share video ini pada teman-teman eksportir kamu lainnya ya. Sampai jumpa di video ekspor-ekspor selanjutnya dan see you!